Kembali di Kompas Siang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pemeriksaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan Caimin meminta pemeriksaan saksi ditunda hingga tanggal 7 September. Namun penyidik KPK berhalangan dan pemeriksaan pun dijadwalkan pada pekan depan. Caimin menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kemenaker tahun 2012. Informasi yang kami peroleh dari tim penyidik KPK tadi menyampaikan bahwa telah menerima surat konfirmasi gitu ya dari saksi ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain tentunya, dan meminta waktu agar bisa dilakukan pemeriksaan sebagai saksi nanti pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Hari Kamis ada agenda lain yang kemarin sudah kami sampaikan ya, tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti di daerah, begitu ya. Penyidik mengagendakan nanti di minggu depan, dan tentu kami juga akan sampaikan kembali ya kepada saksi ini untuk hadir. Kasus ini terbongkar dalam operasi tangkap tangan KPK, 2 pejabat Kemenaker Trans dan seorang pengusaha yang memberikan suap senilai 1,5 miliar rupiah dalam kardus durian. 3 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada kaitannya dengan penetapan Caimin sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. KPK menegaskan pemeriksaan Muhaimin Iskandar ini tidak berkaitan dengan urusan Pilpres 2024. Lalu mengapa pemanggilan ini berdekatan dengan saat deklarasi pengumuman Anies dan juga Caimin sebagai pasangan bacawa pres atau baca pres dan juga bacawa pres di Pilpres 2024? Saya menangkap ada 2 poin penting dari penjelasan terakhir Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada wartawan pagi ini, kira-kira 1 jam lebih yang lalu. Ali Fikri menegaskan kembali bahwa tidak ada unsur-unsur politis di balik pemanggilan Muhaimin Iskandar sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk tahun 2012. 2 poin tersebut, pertama, pemanggilan terhadap Muhaimin ini dilayangkan pada tanggal 31 Agustus 2023 sehingga ini waktunya jelas berbeda dengan masa penetapan atau deklarasi Muhaimin Iskandar menjadi pasangan Anies Baswedan sebagai pasangan bakal capres dan cawapres untuk pemilu 2024 yang sudah berlangsung di Surabaya, Jawa Timur waktu itu. Kemudian poin yang kedua, pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar ini menjadi penting untuk menegaskan duduk perkara kasus, menambah lagi bukti-bukti dari kronologi kejadian perkara, sehingga ini dianggap penting keterangan dari Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk bisa melengkapi dugaan-dugaan perkara yang sekarang ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, ditambah lagi sudah ada 3 tersangka dalam kasus ini, 2 diantaranya merupakan bagian dari pihak Kemenaker Trans saat itu. Nah, untuk pemanggilan sendiri kapan kira-kira akan dilakukan ulang atau dijadwalkan ulang? Terakhir yang kami dapatkan informasinya dari pihak Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Muhaimin ada agenda lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada agenda MTQ Internasional saat itu, sehingga ia sudah diundang, sudah terjadwal untuk hadir di sana pada hari ini sehingga tidak bisa hadir. Sebetulnya pernyataan ini sudah sempat dilayangkan oleh Muhaimin Iskandar dalam salah satu dialog via dalam jaringan saat itu, yang menyampaikan bahwa ia belum bisa hadir dalam pemanggilan KPK pada hari ini dan diminta untuk dijadwalkan ulang. Setelah kemudian dikonfirmasi tadi oleh Ali Fikri, Ali menyampaikan bahwa penjadwalan ulang akan dilakukan untuk pemanggilannya sendiri akan dilakukan pada pekan depan, tapi apakah harinya akan bersamaan dengan hari ini, artinya Selasa pekan depan atau mungkin di hari lain, ini masih menunggu konfirmasi lagi lebih lanjut dari otoritas KPK. Setidaknya yang menjadi penting di sini bahwa status pemanggilan Muhaimin ini masih sebagai saksi dalam dugaan kasus
pengadaan sistem proteksi TKI yang kalau dalam keterangan terakhir yang disampaikan oleh Asep Guntur Rahayu selaku PLT Deputi Penindakan KPK, nilai kontrak dari pengadaan sistem ini sebesar 20 miliar rupiah. Dan untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh otoritas KPK sendiri, yang terakhir kali kita pahami adalah upaya penggeledahan, baik itu penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja maupun juga penggeledahan di salah satu rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Disebutkan bahwa di sana dalam penggeledahan ada sejumlah dokumen. Apakah kemudian ini masih berkaitan erat dengan sistem proteksi TKI dan apa-apa saja temuannya, ini masih menunggu konfirmasi lagi otoritas KPK, termasuk masalah nilai kerugian keuangan negara dari kasus ini. Semuanya masih menunggu pemanggilan dari Muhaimin Iskandar pekan depan, termasuk juga keterangan dari otoritas KPK sejauh mana pengembangan kasus ini dilakukan di tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jodoh. Iya, Tifal, yang menjadi pertanyaan ada 3 tersangka yang menjadi OTT KPK di tahun 2012 dan 2 diantaranya adalah pejabat dari Kemenaker Trans. Lalu bagaimana? Apakah KPK telah memerinci keterkaitan pemeriksaan Caimin dalam kasus ini? Iya, sebatas pada pernyataan bahwa keterangan Muhaimin Iskandar ini menjadi penting untuk menegaskan kronologi perkara. Karena kalau kita ingat lagi, dalam posisi Muhaimin Iskandar saat itu di tahun 2012 sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentu untuk bisa menegaskan lagi bagaimana penganggaran ataupun juga proses dari sebuah proyek ini dijalankan kemudian disusun sedemikian rupa. Tapi apakah apa bentuk spesifik dari peran Muhaimin ataupun juga keterangan penting apa yang coba digali sebetulnya oleh penyidik KPK kepada Muhaimin Iskandar, ini masih belum diterangkan lebih lanjut oleh KPK, dianggap sebagai bagian dari strategi penyidikan, sehingga ini juga yang patut ditunggu oleh otoritas KPK. Terlebih lagi masalah nilai kerugian keuangan negara. Kalau nilai kontraknya sendiri sebesar 20 miliar rupiah, lalu kemudian sebesar apa potensi dugaan korupsi yang dilakukan oleh setidaknya ketiga tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK lebih dulu dalam kasus ini. Salah satu diantaranya merupakan Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era itu, di tahun 2012 itu, termasuk salah satunya juga adalah pihak yang ikut terlibat dalam pengadaan proyek ini. Nah, apakah kemudian di hari ini juga ada peluang pemeriksaan saksi lain untuk kasus yang sama? Sejauh ini dari KPK menyatakan belum ada rencana pemanggilan tersebut, tapi yang setidaknya dipahami bahwa penggalian keterangan kemudian penggalian bukti-bukti ditambah dengan statusnya saat ini sudah masuk dalam proses penyidikan sejak sprindik dikeluarkan Agustus 2023 lalu, ini masih akan tetap dijalankan untuk bisa menguatkan konstruksi perkara sebelum akhirnya akan dinaikkan kasus ini ataupun dilimpahkan kasus ini ke peradilan, terutama setidak-tidaknya untuk ketiga tersangka sudah ditetapkan oleh KPK sejauh ini. Jodoh. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Tifal Solesa dari Gedung KPK Jakarta. Sesaat lagi, Saudara.